sebenarnya saya Nah, nervous ya sama ngobrol sama Ibu nih, karena eh, apa ya, kaget juga ini sama wakil rektornya apa I lagi. Waktu lalu saya pernah apa ya satu meja lah sama Pak Denny Tewu ya, wakil rektor juga beliau ya. Iya, Wakil Rektor Keuangan ya. dan Salah satu Pemasaran. ya frame yang sama. Tapi yang kedua lagi, wakil rektor yang kedua. Terima kasih Bu Angel. Nah, Saya aman, hari ini mau ajak ngobrol-ngobrol tentang pentingnya organisasi profesi buat kalau guru yang agama. Mercy bisa ya Sama semua ya. ini Di video ada persoalannya caranya tuh. adalah guru agama Kristen itu punya banyak persoalan, tetapi persoalan-persoalan ini susah diurai, dia mentok dan tidak ada jalan keluar. Kemudian juga tidak ada organisasi yang bersedia untuk menyuarakannya. Adapun organisasi yang dibangun oleh pemerintah seperti MGMP atau KKG dan sebagainya, tetapi itu kan miliknya pemerintah. Jadi mereka tidak bisa bersuara secara lantang menyampaikan aspirasi. Nah, kebetulan karena kondisinya seperti itu, lalu saya dan teman-teman ini membuat organisasi profesi khusus untuk guru agama Kristen. Namanya Forum Guru Pendidikan Agama Kristen Indonesia. Kami singkat Forgupaki. Nah, saya sendiri Abraham ini sebagai ketuanya. Dan terima kasih Bu Angel sudah bersedia untuk menjadi penasehat kita. Bu Angel bersedia untuk membantu kita dalam organisasi ini. Ngomong-ngomong tentang ini, sebenarnya apa sih pentingnya menurut Ibu ya sebagai penasehat kita? Apa sih pentingnya organisasi profesi guru, khususnya guru pendidikan agama Kristen ini? Iya. Ya, baik. Terima kasih Pak Abraham dan terima kasih sekali lagi juga karena ini kehormatan buat saya gitu ya. Satu, saya diundang dalam acara ini dan saya bisa berbagi sedikit dari apa yang saya tahu, dan ya terima kasih yang terutama juga karena saya sudah dilibatkan ya untuk boleh sama-sama katakanlah berjuang bersama para guru agama Kristen ya dalam Forgupaki ya. Dan selamat kalau Forgupaki sudah terbentuk, bahkan sudah ada surat izinnya ya, secara hukum artinya secara legal sudah diakui oleh pemerintah negara, dan ini saya apresiasi sekali. Juga Pak Abraham yang menjadi ketua dari Forgupaki ini luar biasa. Ini adalah kalau saya bilang sebenarnya salib gitu ya, menjadi seorang pemimpin dari sebuah organisasi guru agama Kristen di Indonesia. Ini nih kalau boleh saya bilang salib, tapi saya percaya di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan gitu ya. Memang berat, artinya kenapa saya katakan berat salib gitu ya, karena memang berat perjuangan guru-guru agama Kristen seperti yang tadi Pak Abraham sampaikan ya. Menjadi guru di Indonesia saja sempat berapa lama itu perjuangannya nggak mudah. Ada banyak misalnya guru-guru di daerah yang kalau mereka belum menjadi PNS misalnya ya, atau masih CPNS atau masih diperbantukan, itu statusnya seringkali ya masih kadang-kadang tidak statusnya belum pasti, belum lagi masalah honor dan gaji, apalagi guru agama Kristen gitu ya, yang kemudian mengajar di nggak usah kita bicara di daerah-daerah kecil, bahkan di kota-kota besar. Saya pernah Pak Abraham menjadi guru agama Kristen di salah satu SMP negeri di Jakarta. Memang bukan guru tetap, guru honorer gitu ya. Sehingga saya tahu berapa honor guru agama Kristen. Ya, dengan posisi, mohon maaf saya bukan sombong pada saat itu, saya memang latar belakangnya sebenarnya bukan teologi, bukan pendidikan agama Kristen juga, bukan teologi juga, tapi karena saya tahu dan saya pelajari kurikulumnya, sehingga saya dan yang minta saya itu tetangga saya dan itu kepala sekolahnya di SMP tersebut, sehingga saya pikir ya sudah, saya bantu dengan ikhlas gitu ya, dengan satu keterpanggilan. Dan ya saya mengajarlah di situ kurang lebih 2 sampai 2 tahun setengah, hampir 3 tahun gitu ya. Dan saya tahu honornya itu berapa gitu ya Pak Abraham, sampai mohon maaf suami saya sampai agak tersenyum gitu ya, dia bilang, ini kamu mengajar honormu sekian,
sementara saya mengeluarkan anggaran gitu ya untuk, karena saya membantu ada beberapa anak-anak Kristen di situ, siswa-siswi Kristen, memang SMP negeri, nggak bayar sekolah, tapi mereka butuh transport gitu ya. Jadi saya membantu mereka juga, ada beberapa anak yang saya bantu. Sehingga kata suami saya yaitu pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya sebagai seorang guru agama Kristen. Itu di kota besar loh Pak, di Jakarta Timur. Sehingga yang tadi Pak Abraham sampaikan, perjuangan sebagai seorang guru agama Kristen di Indonesia yang mohon maaf mungkin pemeluk agama Kristen itu kan minoritas di Indonesia ini ya. Ini kita nggak bisa pungkiri. Terkadang anggaran-anggaran di sekolah pun selalu dihitungnya pro rata, berdasarkan jumlah kepala, berdasarkan jumlah siswa Kristen gitu ya di sekolahnya. Itu kalau di negeri. Kalau di swasta mungkin tergantung swastanya. Kalau swasta yang bagus ya mungkin bagus, tapi kalau swastanya juga yang mohon maaf gitu ya masih yang banyak struggling dengan urusan finansial, itu juga sama aja masalahnya gitu ya. Sehingga saya melihat dan saya sangat mengapresiasi dengan adanya Forgupaki ini, inilah menjadi wadah sarana komunikasi bagi guru-guru pendidikan agama Kristen gitu. Bagaimana mereka mendiskusikan tantangan, masalah, kesulitan, problema yang mereka hadapi sambil mungkin sharing best practice, istilahnya apa yang dialami oleh teman-teman di kota besar di-sharingkan kepada teman-teman di daerah pedalaman, atau sebaliknya yang di daerah pedalaman mungkin bisa sharing juga dengan teman-teman yang di kota besar, karena tantangannya tentu masing-masing berbeda ya, walaupun ada tantangan yang hampir sama, yaitu bagaimana bicara kesejahteraan guru agama Kristen gitu kan, itu tantangan utama lah ya, bagaimana menciptakan kesejahteraan itu. Kedua juga mungkin ya tantangan-tantangan terkait dengan regulasi pendidikan, terutama ya tadi berkaitan dengan karena agama Kristen ini mungkin masih dianggapnya minoritas, jadi belum menjadi arus utama kalau dalam pendidikan gitu ya. Banyak yang diarus utamakan kan misalnya science atau matematika atau bahasa Inggris gitu, sehingga ya memang butuh perhatian khusus lah. Dan saya pikir yang tadi saya sampaikan, Forgupaki ini wadah untuk saling bertukar pikiran, saling berbagi pendapat, dan wadah untuk memperjuangkan kepentingan dari guru-guru agama Kristen ini. Begitu Pak Abraham. Karena apa yang Ibu Angel bicarakan ini pengalaman pribadi sebenarnya, artinya pernah ada di dunia itu dan mengalami sendiri kondisinya. Dan sampai hari ini keadaan di berbagai tempat di Indonesia juga sebenarnya belum berubah, karena dari hasil survei kita, hasil bicara kita, karena kita berkeliling menggunakan media untuk bicara dengan mereka di berbagai tempat, dan kami menemukan kayak gitu. Bahkan yang lebih tidak menyenangkan tidak digaji, walaupun punya SK dari pemerintah daerah. Nah itu jadi problema yang sampai hari ini memang tidak mampu disuarakan oleh guru-guru. Nah sehingga saya berpikir bahwa ini memang harus didorong kepada pemerintah untuk regulasi berubah. Tapi ini juga persoalannya bahwa kita kan masih sedikit. Kita bukan arus utama seperti kata Ibu Angel tadi. Dan ini perjuangannya memang luar biasa. Saya kasih contoh, kemarin itu ada seleksi penerimaan PPG untuk pendidikan agama Kristen. Dan itu ada satu syarat di sana yang dikeluarkan bahwa harus memiliki SK kepala daerah minimal 5 tahun. Nah, sedangkan itu kebanyakan guru baru dapat SK di sekitar 2017-an. Dan itu mempersulit semua guru untuk ikut PPG. Saya sampai protes sama Pak Dirjennya, Pak, ini susah. Ini kayak DKI aja baru dapat SK kemarin 2021 dari kepala dinas. Bagaimana mengharapkan seperti itu? Nah, apa sih sebenarnya saran dan pemikiran dari agensi untuk kemajuan atau perkembangan guru-guru agama Kristen, apa yang harus diperjuangkan? Iya, baik Pak Abraham. Nah ini memang tugas berat atau tugas pertama yang harus dilakukan oleh Forgupaki ya, bagaimana memperjuangkan kesejahteraan guru pendidikan agama Kristen dengan melihat pada regulasi yang ada di Indonesia gitu ya, bagaimana bukan mengimbangi tapi kita secara kreatif gitu ya
memang ada regulasi gitu, tapi bukan berarti regulasi itu kemudian harga mati dan tidak bisa dirubah gitu kan. Artinya ada kebijakan yang sebenarnya harus diperhatikan juga oleh pemerintah, atau bahkan melalui Forgupaki inilah memberikan usulan kepada pemerintah bahwa regulasi-regulasi yang memberatkan ini membuat pendidikan agama Kristen di Indonesia menjadi nggak maju. Karena gini, bukan hanya satu tadi yang Pak Abraham sampaikan ya, regulasi membatasi misalnya masa kerja SK itu harus minimal 5 tahun, padahal banyak sekali guru agama Kristen di Indonesia yang baru dapat SK-nya belakangan, atau bahkan sampai hari ini masih belum dapat SK gitu kan, masih menunggu, menanti, cukup lama itu waktunya. Padahal jumlah guru agama Kristen di Indonesia juga nggak banyak. Contoh misalnya tadi kenapa saya jelaskan saya sampai mengajar di SMP negeri gitu. Padahal saya tidak punya background pendidikan agama Kristen. Tapi guru-guru atau kepala sekolah di SMP itu mengatakan bahwa mereka kesulitan mencari guru agama Kristen gitu. Dan apa namanya, mereka ajukan ke sekarang namanya Kemendikbudristek ya. Kalau dulu mungkin Dikdasmen lah ya, Kementerian Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, karena dia masuk di SMP. Itu mereka nggak dapat gitu sih, dan menunggu lama ya, mungkin karena ada regulasi-regulasi seperti itu, sehingga kepala sekolah waktu itu dengan otoritasnya kemudian mencari orang yang bisa membantu, dan ya kebetulan saya bisa membantu. Tapi kan sebenarnya harusnya tidak seperti itu gitu. Jadi kita punya dua masalah. Satu, regulasinya sendiri itu memberatkan. Kedua, jumlah guru agama Kristen sendiri nggak banyak gitu. Jadi, nah ini yang harus disampaikan oleh Forgupaki kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, terutama yang Dinas Pendidikan Dasar dan Menengah, plus ke Dirjen Agama Kristen juga harus disuarakan ini ke Dirjen Bimas Agama Kristen di Kementerian Agama, supaya Dirjen Bimas Kristen juga tahu betapa pentingnya pendidikan agama Kristen di Indonesia. Dan kalau Dirjen Bimas Kristen tidak ikut terlibat membantu, kasihan Forgupaki seakan-akan berjuang sendiri gitu. Tapi kalau dibantu juga dari Dirjen Bimas Kristen kan punya mitra, punya partner gitu ya. Ditambah lagi misalnya gandeng juga PGI mungkin ya, sehingga PGI juga bisa membantu menyuarakan itu. Atau bergabung juga, kalau kami di universitas ya, kami punya misalnya Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Kristen se-Indonesia. Nah, mungkin di dalam perguruan-perguruan tinggi Kristen di Indonesia ini punya program studi yang pendidikan agama Kristen. Nah, itu harus bermitra dengan BKPTKI itu yang memang punya program studi pendidikan agama Kristen, sehingga Forgupaki nggak berjalan sendiri, sehingga tidak terasa berat. Bermitra itu menjadi satu keharusan lah pada hari ini ya, dewasa ini, bahwa tantangannya berat sekali soalnya kalau dijalani sendiri. Tapi kalau kita bersama-sama kemudian menggandeng mitra ya tadi ya, BKPTKI, PGI, atau dari Bimas Kristen, dan mungkin juga gereja-gereja yang mungkin independen ya, mereka tidak di bawah PGI tapi mereka juga punya sinode gereja, sinode-sinode ini juga bisa dilibatkan, sehingga tadi tantangan itu bisa kita hadapi bersama. Mungkin itu Pak Abraham yang bisa saya sampaikan. Bu Angel, kita membuka opsi untuk semua organisasi di mana kita bisa bekerja sama. Karena seperti yang Ibu Angel bilang bahwa ini harus jadi beban dan pemikiran bersama. Bahkan kita sudah komunikasi dengan teman-teman dari Persatuan Guru Nahdlatul Ulama, kemudian juga Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam, kemudian juga kita nanti hari Senin ini ada MOU dengan LBH Sinode Battle untuk perlindungan hukumnya, karena banyak teman-teman kita yang mengalami perlakuan diskriminatif tetapi tidak bisa diadvokasi. Kita sekarang lagi mendorong satu kasus di Binjai, gurunya sudah 2 tahun mengajar, sekian tahun mengajar, 2 tahun terakhir ini gajinya tidak dibayar, honornya tidak dibayar, 2 tahun loh. Jadi akhirnya sudah mengeluh, kemudian melaporlah ke Forgupaki dan kita bilang ayo kita bantu di sana. Nah, ini persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, ada berbagai bidang di dalam Forgupaki ini, Bu Angel. Yang pertama itu bidang organisasi, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang hukum,
kemudian bidang ekonomi, dan yang keempat bidang pemuda. Dan ini kita punya program masing-masing untuk mendorong dari organisasi membangun komunikasi dengan berbagai organisasi. Pendidikan kita akan membangun bagaimana pendidikan agama Kristen itu ke depan lebih maju lagi. Dan kemudian juga bidang hukum ini kita membantu advokasi kepada teman-teman guru. Bidang ekonomi kita lagi pikirkan bagaimana guru itu walaupun guru honor tapi dia pensiun, waktu pensiun dia punya uang. Nah itu kita lagi mikirin bagaimana skemanya, apa yang harus dilakukan. Dan itu dalam proses. Dan kemudian bidang pemuda kita mendorong kreativitas di antara anak-anak pelajar kita. Nah ini Forgupaki. Jadi saya mau minta pemikirannya untuk bidang pendidikan ini, Bu. Karena Ibu Angel ini memang karena Sospol, dan kemudian saya dengar juga alumni dari Nanyang ya. Ya, dan pasti ini pengalamannya luar biasa dan banyak hal yang bisa didorong dan dibantu untuk Forgupaki ini. Bagaimana, Bu? Siap, ya. Saya dengan senang hati membantu, Pak. Apa yang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Ya, nah, terkait dengan kerjasama, gitu ya, itu sudah satu langkah bagus. Sudah membuka diri, sudah mulai ada MOU ya dengan lembaga gereja, lembaga advokasi. Itu satu hal yang bagus. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan juga Pak Abraham ya dengan teman-teman di FG Forgupaki ini minta audiensi dengan Dirjen Bimas Kristen dan Ketua PGI, Ketua Umum PGI, ya. Tapi sudah disiapkan juga oleh teman-teman Forgupaki ya, semacam kayak kalau kita bilang tuh kayak press release atau semacam semacam informasi singkat tentang Forgupaki, visi misinya apa dan istilahnya belanja masalah yang dihadapi oleh guru-guru pendidikan agama Kristen di Indonesia itu apa. Sehingga ketika kita menyampaikan ke mereka, kita sudah jelas ini masalahnya dan kira-kira nanti Dirjen Bimas Kristen atau PGI bisa membantu atau sharing burden-nya di mana gitu. Karena saya percaya Dirjen Bimas Kristen juga beberapa waktu lalu sempat sampaikan ke saya Pak Thomas ya, Prof. Thomas Penturu itu pernah sampaikan dia mengakui bahwa jumlah guru agama Kristen itu kurang, minim gitu, sehingga saya pikir Forgupaki ini justru bisa menjadi sarana untuk Dirjen Bimas Kristen itu atau menjadi jawaban dari kebutuhan dari Bimas Kristen gitu ya. Kemudian di PGI sendiri kan pasti ada komisi pendidikan, walaupun memang mereka banyaknya ke gereja, tapi PGI juga perlu memikirkan warga gereja ini kan butuh sekolah, ya kan? Dan anak-anaknya yang sekolah itu tentu membutuhkan guru-guru agama Kristen di sekolahnya, baik itu negeri maupun swasta, baik itu di kantong Kristen maupun di kantong non-Kristen gitu ya, kan tetap membutuhkan guru agama Kristen, sehingga PGI juga perlu melebarkan sayapnya ke institusi-institusi Kristen dalam arti sekolah-sekolah gitu ya, atau sekolah non-Kristen tapi di situ ada pendidikan agama Kristen. Itu yang mungkin nanti bisa kita kerjakan. Nah, terkait dengan misalnya program-program kerja yang bisa dilakukan oleh Forgupaki, itu satu hal yang bagus tuh tadi Bapak sudah sampaikan ada organisasi dibagi ada beberapa seksi atau beberapa bagian, bahkan sampai memikirkan juga tentang ekonominya gitu ya, guru-guru apalagi guru-guru honorer. Nah, ini bagus banget Pak, artinya nanti ke depannya Bapak juga bisa misalnya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, karena perusahaan itu kan punya yang namanya corporate social responsibility. Jadi bagaimana para pengusaha itu punya tanggung jawab sosial, terutama katakanlah pengusaha-pengusaha Kristen gitu ya, yang mereka perlu juga diajak memikirkan ini loh, guru-guru agama Kristen punya tantangan, punya masalah, termasuk misalnya dalam hal ekonomi dan finansial, sehingga perlu para pengusaha ini misalnya memberikan workshop atau pemberdayaan kepada guru-guru honorer ini tentang bagaimana misalnya berusaha, berbisnis atau mengembangkan bisnis, mulai dari kecil-kecilan sampai mereka mungkin bisa berbisnis sendiri. Apalagi sekarang ini kan zamannya digital marketing atau digital bisnis gitu ya, sehingga guru-guru honorer ini bisa melakukannya di mana saja gitu, tidak harus di kota besar, dimanapun mereka ditempatkan mereka bisa menjalankan bisnis. Nah, saya pikir ini sekali lagi tadi kemitraan itu menjadi kunci.
menjadi jawaban dan artinya kalau memang nanti kita coba buat semacam program atau audiensi dengan pengusaha-pengusaha, kita bisa mapping nih, timnya Bapak bisa mapping kira-kira perusahaan Kristen di Indonesia ini apa saja. Nah, terus terang sedikit saja berbagi, saya baru pulang dari Solo, ini masih dalam perjalanan Solo ke Bekasi. Saya diundang oleh sebuah museum ya, namanya Tumurun Museum gitu ya. Dan ternyata di balik museum ini ada sebuah perusahaan, saya sebut saja namanya PT Sritek gitu ya. Ternyata ini perusahaan besar di Solo. Dan ternyata mereka orang Kristen, mereka anak-anak Tuhan gitu perusahaan ini dan si museumnya. Sehingga saya melihat, oh ternyata sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan yang pemiliknya itu adalah orang-orang Kristen yang punya kepedulian. Jadi museum ini adalah semacam CSR-nya dari perusahaan tersebut. Nah apalagi nanti misalnya Forgupaki ini bisa menjadi jembatan gitu ya, untuk wadah bagaimana pengusaha bisa melakukan corporate social responsibility-nya, termasuk tadi memberdayakan guru-guru honorer atau guru-guru agama Kristen yang mungkin juga sudah tetap, tapi kan mereka juga bisa dibantu gitu secara ekonomi, lebih sejahtera jadinya karena gajinya itu saya tahu ya, maksudnya tidak seberapa besar sehingga butuh sekali pemberdayaan secara ekonomi dan didukung lah, diberikan workshop mungkin atau pelatihan atau pembekalan pengetahuan dari para pengusaha ini. Mungkin begitu Pak Abraham. Ya, ini makin menarik jadinya nih. Kalau sudah masuk ke ekonominya ini. Jadi memang impian besarnya tuh kayak begini Bu Angel, bahwa ketika kita bisa membangun ekonomi guru, maka guru mengajar di sekolah tidak akan terpengaruh lagi dengan masalah gaji. Karena memang harus diakui bahwa kondisi gaji dari pemerintah itu cukup sulit. Memang ini kita karena minoritas dan sebagainya itu jadi persoalan tersendiri. Walaupun katanya kurang guru, tapi sebenarnya tidak. Guru itu cukup bahkan berlebihan, tetapi kondisinya tidak ada ruang-ruang di mana dapat kesempatan. Bila perlu tidak ada sebenarnya. Sudah berapa kali ya, 2 kali apa 3 kali beraudiensi dengan Pak Dirjen, dan ujung-ujungnya ya Pak Dirjen bilang juga saya harus kembali ke regulasi. Nah dalam hal ini kalau bicara regulasi, ujung-ujungnya juga dana yang mereka punya terbatas. Akhirnya mereka harus batasi, kayak yang sertifikasi harus kuotanya cuma sekian dan sekian. Nah kayak kemarin masalah PPG juga Pak Dirjen bilang regulasi lagi. Padahal sebenarnya dalam peraturan presiden, kemudian dalam undang-undang, ruangnya mereka untuk bekerja untuk sampai kepada guru dan sebagainya itu memang tugas mereka. Tetapi pada pelaksanaannya tidak bisa karena ya terbatas oleh keadaan. Jadi saya pikir mungkin ini ke depannya kalau seperti teman-teman kita yang muslim, mereka bisa bangun ekonomi syariah, ekonomi guru dan sebagainya. Kita harus berpikir mungkin ke depan ke sana. Dan ini nanti pemikiran-pemikiran dari Ibu Angel, ini kita sangat butuhkan ini nanti. Mungkin konsep-konsepnya dan sebagainya kita butuhkan untuk majunya ekonomi guru di Indonesia. Kemudian kita ke bidang pemuda dulu sebentar Bu Angel. Nah bidang pemuda ini kan anak-anak Kristen ini kita kan banyak, dan bahkan banyak yang bertalenta dan sebagainya. Selama ini kalau kegiatannya Kristen itu yang kita dengar cuma Pesparawi ya, perlombaan paduan suara itu se-Indonesia, itu kebanggaannya Kementerian Agama itu. Nah bagaimana kita bisa mendorong agar anak-anak rohani Kristen, rohkris kita ini muncul dengan berbagai kegiatan. Saya contohkan kalau di Muslim itu ada tilawatil Quran atau segala macam lah. Nah itu Forgupaki lagi berpikir tentang itu. Nah ini ide dari Bu Angel bagaimana pemikirannya untuk mendorong hal ini? Oke, banyak yang bisa dilakukan anak-anak muda kita Pak. Katakanlah misalnya kalau guru pendidikan agama Kristennya di level SMP atau SMA gitu ya. Karena anak-anak ini kita sebut Gen Z ya, lah ya, Generation Z yang mereka kreatif, mereka sangat dekat dengan dunia teknologi, gadget ya, dan sebenarnya bisa dibuat misalnya lomba-lomba ya, katakanlah misalnya biasanya tuh anak-anak SMP, anak SMA
sudah mulai membuat misalnya esai-esai sederhana, ya. Buatlah misalnya esai-esai creative writing gitu ya, yang berkaitan dengan topik-topik yang ada di Alkitab dan dihubungkan dengan konteks hari ini, misalnya dengan masalah sosial. Nah, itu kan mereka akan berpikir secara kreatif bagaimana mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dari pelajaran agama Kristen atau pelajaran Alkitab dengan penyelesaian masalah di sekitar mereka. Yang paling sederhana saja misalnya melihat temannya yang tidak bisa bayar uang sekolah misalnya, atau tidak ada transport atau tidak ada uang makan. Nah, bagaimana mereka punya kepedulian dengan mengaplikasikan misalnya nilai ajaran yang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri misalnya. Itu kan esai-esai seperti itu yang sederhana, yang mungkin hanya sekitar 300 kata atau 500 kata, itu bisa dilakukan anak-anak SMA atau SMP. Kemudian buat anak-anak zaman sekarang kreatif, Pak. Mereka bisa bikin film itu hanya dari handphone, rekaman-rekaman mereka. Jadi bisa dibuatlah misalnya film-film sederhana atau drama-drama sederhana yang berkaitan dengan kehidupan mereka sehari-hari, anak-anak SMP, SMA, tapi ada nilai kekristenan di sana. Durasinya mungkin sekitar 10 sampai 15 menit misalnya. Itu bisa ya. Atau yang kalau lagi kekinian banget tuh TikTok. Jadi bagaimana anak-anak SMP, anak SMA memanfaatkan TikTok untuk misalnya misi pendidikan agama Kristen. Bukan kristenisasi tentu saja, tapi bagaimana menyebarluaskan nilai-nilai kekristenan ya, yang memang tidak terlalu kesannya religius gitu, tapi dengan gayanya mereka. Dengan gaya-gaya anak-anak generasi Z itu kan, yang ya mungkin dengan nyanyi atau mungkin dengan Hotline pasti tahu lah, teman-teman guru pasti ngerti lah, anak-anak SMP itu senang dengan gaya-gaya modern dance atau ya di TikTok itulah gimana lah ya, tapi ada message-nya gitu ya tentang kekristenan itu, misalnya kasihilah sesamamu atau kasihilah Tuhan Allahmu, atau jangan mencuri, jangan berbohong. Itu kan message-message yang sebenarnya juga berkaitan dengan kehidupan anak-anak hari ini. Tapi ada nilai kekristenannya, nilai agama Kristen, dan kreativitasnya ada di situ. Jadi memanfaatkan, termasuk misalnya memanfaatkan Instagram untuk lomba membuat meme gitu ya, poster-poster yang mereka upload terus dikirim, ada linknya gitu kemana, dan itu kemudian diseleksi, misalnya dilihat dari siapa yang paling banyak likes-nya misalnya, mungkin loh ya. Nah, itu kemudian diberikanlah apresiasi, nggak harus besar gitu, tapi apresiasinya misalnya ya hadiah-hadiah yang buat anak-anak generasi Z itu mereka happy kok. Mereka sebenarnya tidak terlalu mengejar reward yang bagaimana banget, tapi dengan misalnya dikasih semacam pembatas buku tapi ayat-ayat Alkitab aja mereka udah seneng banget gitu. Sama seperti anak-anak sekolah minggu kita di gereja ya Pak, mereka dikasih reward yang menunjukkan bahwa kamu berharga di mata Tuhan. Nah, itu aja udah seneng gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang saya pikir bisa kita lakukan Pak gitu. Luar biasa, terima kasih banyak Bu ini pemikiran-pemikirannya, dan ini memang PR besar buat kita untuk turut hadir untuk mengembangkan dunia pendidikan agama Kristen, karena memang selama ini tidak dianggap menjadi sesuatu yang utama. Padahal gereja harus sadar bahwa pendeta itu tidak bertemu dengan anak remaja dalam seminggu itu bisa 5 kali, tapi guru bisa. Nah, sebenarnya buat saya garda terdepan daripada gereja masa depan itu adalah guru. Karena guru bisa bertemu murid kapan saja, jam berapa saja pun bisa. Nah, ketidaksadaran ini membuat gereja tidak peduli terhadap guru, padahal punya peran penting. Nah, ini bagaimana kita bisa mendorong ini, Bu? Iya, itu tantangan terbesar memang, betul ya kata Pak Abraham. Dan kadang-kadang gereja itu hanya aware dengan, mohon maaf, jemaatnya saja atau gerejanya saja, tanpa melihat bahwa tadi sekolah pun dengan pendidikan agama Kristen itu sebenarnya ladang misinya Tuhan gitu kan, ladang yang kalau dalam bahasanya kita orang Kristen kan ladang yang harus dituai, tapi penuainya ini nggak banyak gitu. Dan ya itu, gereja kadang-kadang kurang aware sampai ke sana. Makanya tadi yang saya sampaikan,
kita perlu nih mendatangi PGI ya atau sinode-sinode gereja untuk menyampaikan, mari kita bergandengan tangan melihat anak-anak SMP, anak-anak SMA yang beragama Kristen, baik itu yang sekolah di sekolah swasta, terutama yang sekolah di negeri, gitu ya, itu adalah ladangnya Tuhan, gitu, ladang pekerjaan Tuhan yang harus dibina. Tidak bisa kita abai atau tidak boleh gereja abai, apalagi PGI abai itu nggak boleh gitu, karena itu tadi ini pun karena kan satu jiwa berharga di mata Tuhan gitu. Saya tahu memang anak-anak siswa-siswi yang beragama Kristen di sekolah-sekolah negeri mungkin nggak banyak. Saya salah satu siswi di SD, SMP, SMA negeri, dan itu paling komposisinya itu hanya 10% maksimal yang Kristen gitu ya. Tapi mungkin lain kalau di kantong-kantong yang agama Kristen. Saya kebetulan sekolahnya di Bandung, Pak. Jadi tahulah ya, Jawa Barat itu kental sekali dengan mayoritasnya Islam gitu ya. Nah, tapi gereja itu nggak boleh kemudian mengecilkan. Saya percaya bahwa ini juga panggilan untuk gereja. Jadi gereja tidak boleh abai sekecil apapun jumlah siswa atau siswi yang beragama Kristen di sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah swasta, ini tetap harus diperhatikan. Ini tetap menjadi jiwa-jiwa yang berharga di mata Tuhan. Dan pekerjaan ini tetap menjadi ladang pekerjaannya Tuhan, sehingga Forbu Paki bisa melibatkan atau bahkan meminta keterlibatan PGI dan gereja-gereja yang ada di Indonesia dan membuka mata mereka seperti yang tadi Pak Abraham sampaikan ya, sehingga mereka tercerahkan bahwa oh iya ya, ini juga bagian dari kami yang harus kami pikirkan. Begitu Pak Abraham. Jadi nggak usah ragu, kalau perlu minta audiensi, kita minta audiensi, buat surat kepada ketua PGI, kalau perlu juga sinode-sinode yang kita kenal gitu ya, kita datang, kita bikin surat audiensi dan kita jelaskan. Makanya tadi yang saya bilang harus ada satu macam dokumen atau press release untuk menunjukkan ini loh tantangan yang harus kita selesaikan. Begitu Pak Abraham. Ya, kita memang lagi mempersiapkan bukunya. Jadi nanti kalau kita datang kita akan bawa memang bukunya supaya mereka dapat informasi lengkap. Terima kasih Bu buat ini pencerahannya lagi. Nah memang ini jadi persoalan bahwa gereja tanda kutip tidak peduli karena ya kalau pelayanan untuk murid berapa sih duitnya Bu ya? Paling persembahan berapa? Nah dulu punya pengalaman saya buat pelayanan se-Jakarta Pusat, bawa ke salah satu gereja, nanyanya setelah berapa kali nanyanya buat kami apa? Loh buat kami apa? Ini pertanyaan kalau kayak gitu kan susah jadinya. Ini cari untung rugi. Padahal 10 atau 15 tahun lagi orang-orang ini adalah masa depan gereja. Mereka kan cuma anak-anak SMA tuh butuh cuma 10 tahun untuk jadi orang dewasa. Nah setelah orang dewasa kan mereka bekerja dan mereka adalah tumpuannya gereja. Nah kalau kayak gereja di Indonesia ini kan pindah-pindah tuh. Sebentar di gereja A, dia pindah ke gereja B, dia pindah ke gereja C. Jadi sebenarnya ini proyek bersama sebenarnya, tetapi ketidaksadaran tentang hal ini menyebabkan tidak adanya dukungan. Nah, ini salah satu gereja di Jakarta Selatan memang ada bagus, GKI, saya sebut saja GKI, dia memang ambil dana khusus memang untuk bantu guru-guru, tapi belum bisa semua di DKI ini. Nah ini butuh Ibu ketahui dulu bahwa di DKI ini ada 2 atau 3 jenis guru. Yang pertama guru kontrak. Guru kontraknya DKI ini lumayan Bu nih, termasuk saya nih, 4,2. Dia UMP, upah minimum provinsi. Nah tapi kalau ada guru yang guru SK kepala sekolah, nah itu gajinya diambil dari dana BOS sebulan 400.000, dibayar 3 bulan sekali. Ada yang volunteer kayak Ibu, yang waktu Ibu ngajar volunteer, ya dikasih, syukur kalau enggak puji Tuhan melayani. Nah itu kondisinya. Dan kalau ditanya Pak Dirjen bilang kita kurang guru, bukan kurang guru, banyak guru, tapi ruang dan kesempatan tidak dikasih. Nah, seperti itu. Nah terakhir Bu, ini kapan kita bisa ada waktu nih Bu untuk kita dapat kesempatan untuk bicara nih Bu dengan teman-teman anggota pengurus di DPP dulu Bu. Mungkin kasih briefing. Kita rencana tanggal 19 dan 20 itu ada rapat koordinasi. Nah ini nanti sekalian mengundang Ibu untuk nanti hadir. Nanti undangannya menyusul Bu.
Ini disampaikan dulu, kita ada rapat koordinasi untuk semua ketua pengurus DPW dan DPC dan DPP. Kita kebetulan dari Aceh sampai Papua ada. Kemudian yang hebat. sudah terbentuk DPW-nya itu ada 12 provinsi. Kemudian yang DPC-nya sudah ada 60-an DPC kabupaten. Yang provinsi-provinsi yang lain itu mereka belum berani untuk jadi pemimpin, Bu. Belum berani, masih takut ini, takut itu, karena takut ini organisasi ini dilarang pemerintah dan sebagainya. Saya sudah jelaskan ulang-ulang bahwa kalau organisasi profesi itu diperbolehkan, undang-undang memberikan ruang untuk itu. Nah, ini bagaimana, Bu? Kalau bisa ada waktu, Bu, ya, kita minta. Oke. Tanggal 19-20 November ya, Pak ya? Ya. Sejauh ini sih saya belum ada jadwal, jadi nanti silakan saja disampaikan undangannya, dan kalau boleh dalam bentuk online, jadi bisa saya sambil misalnya lagi kayak gini ya, lagi ada tugas dimanapun saya bisa ikut join gitu kalau boleh. Iya, baik. Ya. Tapi kalaupun ternyata harus tatap muka, ya nggak apa-apa, nanti saya usahakan, tinggal dikasih tahu aja tempatnya di mana, begitu. Saya siap membantu, mendukung, dan satu lagi mungkin ya, karena tambahan terkait dengan organisasi, karena saya yakin juga organisasi-organisasi Kristen di Indonesia tuh banyak. Ya, katakanlah tadi ada PIKI, misalnya ada GMKI, ada GAMKI, dan itu juga ada di banyak daerah, baik DPP-nya, DPD atau DPC-nya, dan itu mungkin juga bisa menjadi sarana gitu ya untuk tadi bekerja sama dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang mengadakan lomba misalnya. Jadi bisa memberdayakan teman-teman DPC atau DPD, GMKI dan GAMKI karena mereka senang gitu. Nah, tinggal nanti misalnya menggandeng misalnya perusahaan atau pengusaha yang bisa mensupport untuk mensponsori dananya misalnya. Nah, itu memang yang tadi saya bilang, kita nggak bisa sendiri, kita harus berjejaring dengan sebanyak mungkin orang gitu ya. Apalagi yang tadi saya sampaikan, anak-anak Kristen ya, generasi muda Kristen itu berharga di mata Tuhan. Yang tadi Bapak bilang, satu saja terhilang. Terus terang, ini satu kesaksian juga, ketika saya mengajar di SMP negeri ini di Jakarta Timur, ada satu anak sebelum saya masuk gitu ya, namanya Mazmur, Pak. Mazmur itu kan udah Kristen banget ya, tapi karena Kristen banget, dan itu dia lulus 2 tahun sebelum saya masuk menjadi guru di sana. Tapi adik-adik kelasnya Mazmur ini, artinya yang anak-anak yang saya pegang, mereka cerita karena selama 3 tahun di SMP itu tidak ada guru agama Kristen, dan guru agama, jadi yang mengajarkan agama Kristen mereka hanya seorang staff di TU yang kebetulan beragama Katolik gitu yang mengajarkan. Dan karena mungkin kurang pembinaannya, sehingga anak ini pindah agama, Pak. Ini kan kita nyesek ya mendengarnya gitu. Oh, hanya karena tidak ada guru agama Kristen yang membina, mendampingi, mengajarkan, atau bahkan mendoakan gitu. Ya, anak ini kemudian terbawa teman-temannya. Gitu. Nah, ini yang saya berharap tidak terjadi lagi dimanapun di Indonesia. Bukan berarti kita bicara tentang pindah agamanya, bukan, tapi lebih kepada betapa peran guru agama Kristen ini penting. Jangan sampai sekolah tidak ada guru agama Kristen sehingga anak-anak ini kurang pembinaan secara keimanan dan pendidikan, pengetahuan mereka tentang kekristenan. Jadi saya pikir itu, Pak, harus terlibat banyak pihak untuk kita sama-sama mendukung, mendorong ya guru-guru agama Kristen dalam mendidik anak-anak muda Kristen di Indonesia. Begitu, Pak Abraham. Wah, ini terima kasih banyak ini, Bu. Ini luar biasa. Jadi memang apa sih sebenarnya pentingnya, Bu, untuk guru ini ada di dalam organisasi profesi seperti ini? Apa gunanya buat mereka? Karena sebenarnya ada juga KKG atau MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran sebenarnya. Nah, apa sih urgensinya untuk guru sebenarnya? Iya. Ini penting sekali ya untuk para guru itu tergabung dalam satu wadah, satu organisasi profesi ya. Satu, karena memang ada rasa sebagai satu entitas dengan profesi yang sama sebagai guru, dan khususnya lagi guru agama Kristen gitu ya. Karena guru kan banyak, tapi kan guru beda-beda subjeknya gitu ya, mata pelajarannya beda-beda, dan tentu tantangannya juga berbeda-beda.
Nah, kenapa kemudian profesi guru agama Kristen ini harus diwadahi dalam satu organisasi? Karena tadi kita ada di satu negara yang mayoritas bukan beragama Kristen, gitu. Sehingga tantangannya cukup berat dari sisi regulasinya saja. Tadi Pak Abraham sempat sampaikan, gitu ya, regulasinya sedikit membebani atau cukup berat untuk umat Kristen, gitu ya. Kemudian yang kedua, masyarakat. Dari sisi masyarakat kita harus berperan, gitu ya, sebagai guru yang mendidik anak-anak yang mungkin jumlahnya nggak banyak negeri. Tadi yang saya sampaikan mungkin hanya sekitar 10%, sehingga harus bisa misalnya bangga dengan identitas mereka sebagai orang Kristen. Dan itu di situ peranan guru. Nah, kalau gurunya sendiri tidak bangga, bagaimana dia bisa membuat murid-muridnya bangga? Nah, guru-guru bisa bangga kalau mereka tergabung dalam satu entitas, yang kemudian di dalam entitas ini tadi sharing best practices, gitu ya, saling berbagi pengalaman, dan berbagi pengalaman itu akan memberi kekuatan, dan itu akan membuat merasa bahwa saya tidak sendiri, dan itu membuat mereka punya identitas yang mereka akan bangun bersama, ya, sehingga wadah ini, organisasi ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga, apalagi tadi sudah disampaikan, Forgupaki ini sudah formal terdaftar di dalam pemerintah, ya, sehingga akan lebih mudah ketika akan menyuarakan, menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, ini akan dianggap, gitu, akan dilihat, ini Forgupaki ini resmi, bukan, mohon maaf, misalnya aspirasi masyarakat di jalanan, gitu kan, bukan itu, tapi resmi sebagai sebuah organisasi atau lembaga yang mewadahi guru-guru agama Kristen dan satu Indonesia. Apalagi tadi Pak Abraham sampaikan dari Aceh sampai Papua. Jadi ini bukan organisasi, mohon maaf, main-main gitu, tapi ini organisasi yang serius, gitu. Dan karena sudah terdaftar, pemerintah juga harusnya bisa lebih mendengar, gitu, karena ini mewadahi seluruh guru di Indonesia, guru agama Kristen di Indonesia. Begitu Pak Abraham. Wah, ini terima kasih banyak ini. Saya senang ini bisa punya pembina, penasehat yang luar biasa nih. Terima kasih buat waktunya Ibu Angel, sudah memberikan banyak wejangan, banyak pencerahan. Sama-sama. Dan ini saya harap ini bukan berhenti sampai sini, Bu. Akan terus akan mendampingi Forgupaki supaya lebih berkembang, lebih kuat, lebih maju lagi, menjadi berkat bagi guru-guru dan pendidikan di Indonesia. Amin. Karena memang, amin. Sebelum kita tutup, konten-konten bahan ajar dan sebagainya untuk pendidikan agama Kristen di Indonesia itu memang masih minim. Saya kasih contoh, buku-buku pendidikan agama Kristen itu memang ya referensinya tidak banyak. Sehingga juga Forgupaki itu sebenarnya punya cita-cita untuk salah satunya ini, menyiapkan konten pendidikannya, baik dari buku, bahan ajar dan seterusnya. Jadi mohon nanti kalau Ibu bersedia keterlibatannya dalam pendidikan ini bisa dibantu lebih banyak. Terima kasih banyak buat waktunya Bu Angel. Berharap Tuhan Terima kasih Pak Abraham. Tuhan kerjaannya. Terima kasih. Selalu kita ketemu dalam pertemuan yang berikut lagi.